Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sumber yang luar biasa dari Daniel M. Davis, judulnya The Secret Body. Betul. Dan misi kita kali ini adalah membedah satu ide besarnya. Buku ini bilang, kalau penemuan-penemuan baru soal tubuh kita, itu dampaknya bakal jauh lebih besar dari mobil otonom atau robot paling canggih sekalipun. Itu klaim yang besar banget ya. Besar banget. Dan untuk memulainya, penulis pakai analogi yang menurutku jenius. Jadi, bayangin Anda tuh alien, lagi lihat bumi pakai teleskop super canggih. Oke? Anda lihat ada pertandingan sepak bola. Kelihatan lapangannya, gawangnya, para pemainnya lari-lari kayaknya teratur gitu kan. Iya ya. Tapi, teleskop Anda nggak cukup kuat buat lihat bolanya. Anda nggak akan paham apa yang sebenarnya terjadi. Sama sekali nggak akan paham. Nah, selama berabad-abad, katanya begitulah cara kita melihat tubuh kita sendiri. Kita tahu ada organ, ada proses, tapi detail kecil yang menggerakkan semuanya, si bolanya, itu kita nggak bisa lihat. Dan buku ini bilang sekarang berkat teknologi baru kita akhirnya mulai bisa melihat bolanya. Tepat. Kita bisa mengintip detail-detail rumit di dalam tubuh yang tadinya benar-benar rahasia. Oke, kita mulai dari mana nih? Mungkin dari ide bahwa alat barulah yang mendorong revolusi ilmiah? Bisa banget. Kita mulai dari mikroskop dan sesuatu yang namanya batas AB. Batas AB, aku jujur baru dengar istilah itu, kedengerannya fundamental banget ya. Sangat fundamental. Bayangin aja, selama lebih dari 100 tahun, para ilmuwan tuh kayak kebentur tembok. Tembok, Diri, kita nggak akan pernah bisa melihat objek yang lebih kecil dari 200 nanometer pakai mikroskop cahaya. nggak akan pernah. Iya, akibatnya detail di dalam sel, kayak gimana protein bergerak, atau gimana virus HIV merakit diri, itu cuma kelihatan kayak gumpalan kabur. Wow. Bahkan saking absolutnya, batasan ini sampai diukir di monumen untuk Ernst Abbe di Jerman. Seolah-olah bilang, sampai sini saja batasnya. Tunggu dulu, jadi solusi buat batasan fisika yang udah diterima 100 tahun lebih ini datangnya dari ubur-ubur. Di buku ini disebut begitu, kok bisa? Nah ini dia yang gila. Kedengarannya mustahil kan? Tapi disinilah kerennya sains dasar. Ada ilmuwan Jepang, Osamu Shimomura, tahun 60-an. Oke. Dia itu nggak lagi nyari obat atau apa. Dia cuma sangat-sangat penasaran. Kenapa ada ubur-ubur yang bisa nyala warna hijau? Itu aja. Murni rasa ingin tahu? Murni itu. Dan dia itu kreatif banget. Di buku diceritain dia pakai blender jus sama benang gigi buat ngerakit alat-alatnya di lab. Hahaha, bukan di lab super canggih ya. Bukan. Dan setelah bertahun-tahun, dia berhasil mengisolasi protein yang bikin nyala itu. Namanya Green Fluorescent Protein, GFP. Oke, jadi ada protein yang bisa nyala. Terus gimana itu bisa memecahin batas AB tadi? Nah, puluhan tahun kemudian, ilmuwan lain nemu cara buat nempelin si GFP ini ke protein spesifik di dalam sel. Jadi kayak kita pasang lampu kecil di setiap molekul yang mau kita lacak. Oke, jadi selnya jadi kayak kota di malam hari penuh lampu kelap-kelip. Persis. Tapi itu belum cukup. Disinilah kecerdikannya. Bayangin Anda mau foto dua lampu mobil dari jauh banget. Kelihatannya pasti cuma satu gumpalan cahaya kabur, kan? Iya. Itu batas AB-nya. Betul. Tapi gimana kalau Anda bisa bikin lampunya nyala gantian, satu-satu? Aha, jadi kita bisa tahu lokasi presisi lampu pertama, terus lampu kedua. Tepat sekali. Itulah yang dilakukan Eric Betzik, yang ngerakit mikroskop super resolusi pertamanya di ruang tamu rumah temannya. Di ruang tamu. Di ruang tamu, dia bikin molekul-molekul GFP ini berkedip satu persatu secara acak, direkam ribuan kali, terus komputer yang gabungin gambarnya. Hasilnya, kita bisa lihat posisi tiap molekul. Kita akhirnya bisa lihat bolanya. Ini sains yang keren banget, tapi apa dampaknya buat kita? Buat orang biasa? Di buku ini ada contoh yang sangat kuat, sindrom Celiac-Higashi. Itu penyakit genetik langka kan ya? Betul, bikin anak-anak jadi rentan banget kena infeksi karena sel imunnya nggak berfungsi. Selama ini dokter tahu ada yang salah, tapi nggak tahu persis apanya. Oke. Nah, pakai mikroskop super resolusi ini, mereka akhirnya bisa lihat dengan jelas. Ternyata senjata kimia di dalam sel imunnya itu kejebak di dalam. Nggak bisa keluar buat nyerang sel penyakit. Kejebak maksudnya gimana? Kerangka internal selnya itu terlalu kaku, jadi senjatanya nggak bisa ditembakkan. Wow, sampai ke level mekanis gitu ya, bisa kelihatannya. Iya, dan karena bisa lihat masalahnya, mereka bisa mikirin solusinya. Mereka coba pakai turunan obat thalidomide. Thalidomide, bukannya itu obat yang punya sejarah kontroversial? Betul, tapi ternyata obat itu bisa melonggarkan kerangka selnya.
Ini membuka jalan buat pengobatan baru yang nggak akan kepikiran kalau kita nggak bisa melihat masalahnya sedetil ini. Luar biasa. Oke, jadi kita bisa melihat detail di dalam satu sel. Gimana dengan awal mula kita semua? Embrio. Teknologi ini pasti mengubah cara kita memandang awal kehidupan juga kan? Pasti. Buku ini mengangkat kisah Magdalena Zernicka Goetz, seorang ahli embrio. Dan kisahnya jadi sangat personal. Personal gimana? Selama ini kan dogma biologinya itu, sel-sel di embrio awal itu identik semua. Kayak bola tanah liat. Kalau satu rusak, yang lain bisa gantiin. Oke, itu yang saya tahu juga. Tapi penelitian dia mulai menunjukkan kalau sel-sel ini mungkin udah punya programnya masing-masing, jauh lebih awal dari yang kita kira. Dan bagian personalnya? Nah, penelitian ini jadi sangat nyata buat dia waktu dia sendiri hamil dan dapat hasil tes genetik yang mengkhawatirkan. Waduh, Tesnya bilang embrionya itu mosaik, artinya campuran sel normal sama sel abnormal. Waktu itu, ini dianggap pertanda yang sangat buruk. terjadi sama embrio mozaik. Apa dia pasti gagal? Lalu, apa yang dia temukan? Dia bikin eksperimen di tikus. Dia ciptakan embrio yang setengah selnya normal, setengahnya abnormal. Hasilnya, benar-benar meruntuhkan dogma lama. Gimana hasilnya? Ternyata, dalam banyak kasus, embrionya bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sel-sel yang abnormal itu pelan-pelan disingkirkan, dan sel yang sehat yang ambil alih. Hasilnya, bayi tikus yang sehat. Ini luar biasa, artinya ada semacam mekanisme kontrol kualitas di awal kehidupan yang kita nggak tahu sebelumnya. Betul sekali. Ini mengubah segalanya, terutama bagi pasangan yang menjalani program bayi tabung atau IVF. Dulu, embrio mozaik seringkali langsung dianggap gagal. Sekarang jadi ada harapan baru ya. Ini nunjukin kalau awal kehidupan itu nggak serapuh yang kita kira. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Konsep kesempurnaan untuk memulai kehidupan jadi dipertanyakan. Penemuan ini kan bukan cuma soal teknis ya, tapi juga memaksa kita bertanya lagi soal filosofi. Buku ini nyinggung soal aturan 14 hari. Apa itu? Aturan 14 hari itu batas etis yang disepakati di seluruh dunia. Ilmuwan dilarang menumbuhkan embrio manusia di lab lebih dari 14 hari. Kenapa 14 hari? Karena di sekitar hari ke-15 muncul struktur namanya primitive streak. Itu penanda biologis pertama di mana embrio nggak bisa lagi membelah jadi kembang identik. Aha, jadi itu dianggap momen lahirnya seorang individu yang unik. Tepat, tapi karya Zernicka Goetz yang bisa menjaga embrio hidup lebih lama sekarang mendorong batas itu. Sains memaksa kita bertanya lagi, kapan tepatnya kehidupan individu dimulai? Apa batas 14 hari masih relevan? Pertanyaan yang berat banget. Sangat berat. Sains baru nggak cuma kasih kita kemampuan, tapi juga tanggung jawab. Oke, ngomongin soal individu, ternyata kita bahkan nggak sendirian di dalam tubuh kita. Ini membawa kita ke mikrobioma. Benar, triliunan makhluk lain yang hidup di dalam dan di tubuh kita. Kita tahu bakteri usus itu buat pencernaan, tapi buku ini nunjukin perannya jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih dalam. Dimulai dari eksperimen tikus bebas kuman yang hasilnya aneh banget. Aneh gimana? Tikus yang dibesarkan di lingkungan super steril tanpa bakteri sama sekali, ternyata badannya jauh lebih kurus. Lebih kurus. Ya. Dan yang lebih aneh lagi, waktu ilmuwan masukin bakteri usus dari tikus normal ke tikus steril ini, berat badannya langsung naik drastis. Padahal porsi makannya malah sedikit berkurang. Wow. Jadi bakterinya sendiri yang berperan dalam memproses energi. Betul. Dan ini mengarah ke salah satu penemuan yang paling relevan buat kita semua, diet personal. Oh, ini yang soal Eran Elinav dan Eran Segal itu ya? Yang melacak 800 orang? Iya. Mereka memonitor gula darah setiap orang terus-menerus dan nyatet semua yang mereka makan. Hasilnya, gila. Gimana hasilnya? Respon gula darah ke makanan yang sama ternyata beda-beda banget antar individu. Sangat-sangat bervariasi. Ada orang yang gula darahnya melonjak habis makan tomat, Tomat. yang kita anggap sehat. Iya. Dan ada orang lain yang responsnya terhadap es krim justru lebih baik daripada nasi putih. Ini sih beneran gila. Dan terobosannya di sini, tim ini nemuin dengan cuma menganalisis komposisi mikrobioma usus seseorang, algoritma komputer bisa memprediksi dengan akurat makanan mana yang bakal bikin gula darah orang itu naik. Jadi, nggak ada yang namanya makanan sehat universal. Tepat sekali. Makanan super buat teman Anda bisa jadi makanan sampah buat tubuh Anda. Dan kuncinya ada di bakteri yang Anda bawa. Ini akhir dari era diet satu untuk semua.
Ini kan baru soal diet, pasti ada hubungannya dengan yang lain kan? Pasti. Hubungan terbesarnya sama sistem imun. Ada yang namanya hipotesis kebersihan. Oh, yang soal dunia modern terlalu bersih itu ya? Betul, gagasannya. Karena anak-anak kurang kena mikroba, sistem imunnya jadi nggak terlatih. Nggak bisa bedain mana teman, mana lawan. Ini mungkin salah satu penyebab naiknya alergi dan penyakit autoimun. Jadi bakteri di usus kita itu kayak pusat pelatihan militer buat sistem imun. Persis seperti itu. Oke, jadi kita ini bukan individu, tapi sebuah ekosistem. Kalau bakteri punya kodenya sendiri, gimana dengan kode asli kita? DNA. Ini bagian terakhir di buku ini kan? Ya, kode-kode utama kita. Buku ini ngenalin kita ke Leroy Hood, seorang ilmuwan yang punya filosofi kuat. Alat baru lebih sering melahirkan revolusi daripada konsep baru. Jadi dia fokus bikin alat baru, bukan teori baru. Betul. Dan dia berhasil. Dia ciptakan mesin pengurut gen otomatis. Mesin itulah yang memungkinkan proyek genom manusia. Yang memetakan seluruh kode genetik manusia itu. Benar. Tapi tujuannya bukan cuma bikin katalog. Tujuannya adalah memungkinkan pendekatan baru yang namanya biologi sistem. Biologi sistem. Di buku ini ada analogi orang buta sama gajah. Bisa dijelasin? Tentu. Jadi, daripada cuma mempelajari satu gen kanker A atau protein B, dokter sekarang bisa lihat gimana puluhan gen, ratusan protein, dan bahkan mikrobioma Anda berinteraksi dalam satu jaringan yang kompleks. Jadi melihat keseluruhan gajahnya, bukan cuma belalainya. Tepat. Ini mengubah pengobatan dari memperbaiki satu bagian rusak, jadi menyeimbangkan kembali seluruh sistem. Jauh lebih personal. Contoh nyatanya, kisah Angelina Jolie yang dibahas di buku ini sangat kuat ya. Itu contoh yang sempurna. Dia tahu dia bawa mutasi gen BRCA1 yang risikonya tinggi banget. Informasi itu, peta genetiknya itu, dia pakai untuk mengambil tindakan proaktif. Mastektomi preventif. Betul. Itu kekuatan dari kemampuan membaca kode kita. Tapi ini kan juga membuka kotak Pandora. Terutama kalau kita beralih dari sekedar membaca, jadi menulis ulang kodenya. Nah, ini sisi lain dari koinnya. Buku ini membahas kontroversi He Jiankui, ilmuwan yang menciptakan bayi pertama yang diedit secara genetik, pakai CRISPR. Oh, yang heboh di tahun 2018 itu ya? Benar. Tujuannya katanya sih bikin mereka kebal HIV, tapi tindakannya memicu kecaman global karena melanggar batas etis yang disepakati bersama. Ini levelnya sudah beda ya. Dari membaca peta, jadi mengubah pulaunya, di mana kita harus menarik batas. Tepat sekali. Kemampuan ini memaksa kita sebagai masyarakat untuk berdebat. Perubahan apa yang boleh? Apa cuma untuk mencegah penyakit? Gimana kalau untuk peningkatan? Bikin anak lebih pinter, lebih atletis? Sainsnya sudah ada, tapi kebijaksanaannya belum tentu. Itu masalahnya. Jadi, setelah semua ini apa artinya? Kita udah lihat mesin super kecil di sel, embrio yang bisa memperbaiki diri, kita adalah ekosistem, dan sekarang kita bisa baca bahkan tulis ulang kode genetik. Kesimpulan pentingnya, dan ini nyambung banget sama inti dari bab terakhirnya, bab 7, What It All Means, adalah ini. Semakin dalam kita melihat, semakin kita sadar kalau kita ini nggak terdefinisi secara pasti. Nggak ada cetak biru yang kaku. Sama sekali nggak ada. Kita ini makhluk yang sangat dinamis, plastis, dan beragam. Dari fleksibilitas embrio sampai keragaman mikrobioma, sains modern justru menunjukkan betapa kompleks dan cairnya kita. Dan ini punya implikasi sosial yang sangat besar. Fundamental. Gagasan ini secara langsung meruntuhkan ide-ide kuno yang memecah belah, seperti kemurnian ras atau superioritas genetik. Sains menunjukkan itu semua omong kosong. Betul. Fakta ilmiahnya semua orang di planet ini terhubung. Dan keragaman kita bukanlah kelemahan, tapi justru kekuatan terbesar kita sebagai spesies. Pengetahuan tentang tubuh rahasia kita ini pada akhirnya adalah argumen terkuat untuk persatuan. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Penulis menutup bukunya dengan membandingkan tubuh manusia dengan lukisan Mona Lisa. Di tengah alam semesta yang luasnya tak terhingga, tubuh kita ini kecil sekali. Tapi di dalamnya ada keajaiban dan kompleksitas yang rasanya nggak akan pernah habis kita pelajari. Buku ini berpendapat bahwa perjalanan ke dalam diri kita sendiri adalah petualangan paling penting yang pernah kita mulai. Jadi pertanyaan untuk Anda renungkan adalah, sekarang setelah alat-alat ini memberi kita peta untuk menjelajahi dunia internal ini, bagian mana dari tubuh rahasia Anda yang paling membuat Anda penasaran untuk dijelajahi pertama kali?